Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Deswita Maharani dari kelompok 11 Kearifan Lokal NIM 21117124 Prodi Pendidikan Keguruan Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada video ini saya akan menjelaskan sejarah budaya Sulawesi Selatan atau Makassar dan bahasa Makassar. Sejarah budaya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dengan segala kearifan lokal yang dimiliki dan sumber daya manusianya menjadikannya sebagai salah satu provinsi yang patut untuk dipertimbangkan di kancah nasional. Dengan ragam adat istiadat, budaya, dan seni yang dimiliki masing-masing daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Kesenian Sulawesi Selatan dikenal sebagai kebudayaan tinggi dalam konteks kekinian. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak etnis dan suku, tapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, Bugis, dan Toraja. Selain itu, untuk rumah adat di Sulawesi Selatan yang berasal dari ketiga daerah Makassar, Bugis, dan Tanah Toraja memiliki arsitektur yang hampir sama bentuknya. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tiang-tiang sehingga rumah adat yang ada memiliki kolong di bawahnya. Ada juga kesenian daerah lainnya yang sering dipentaskan etnis yang menunjukkan keberagaman etnis budaya, seperti Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar di Sulawesi Selatan yang merupakan tari tradisional sebagai bentuk dukungan atas nilai kebudayaan dan kesenian yang dimiliki Sulawesi Selatan. Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi mencanangkan tanggal 1 April 2019 lalu sebagai Hari Kebudayaan Kota Makassar dengan menampilkan sejumlah kesenian kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada umumnya dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui berbagai kegiatan dengan harapan menumbuhkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal melalui salah satu kalender tahunan tersebut. Selanjutnya, bahasa Makassar. Bahasa Makassar adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Makassar sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Makassar ini masih berkerabat dengan bahasa Bugis dan bahasa Mandar. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, tapi pada umumnya mereka bisa saling menangkap maksud percakapan di antara mereka. Bahasa Makassar saat ini, menurut penuturan mereka, sudah banyak berubah dan banyak terpengaruh bahasa-bahasa lain, seperti dari bahasa Bugis dan bahasa Melayu. Bahasa Makassar yang asli sebenarnya masih ditemukan di daerah Goa, bagian selatan, tepatnya di kaki gunung Lompo Batang. Di desa Lompo Batang ini, keaslian bahasa Makassar masih terjalin karena belum tercampuri oleh perkembangan bahasa modern maupun dari bahasa-bahasa suku lainnya. Bahasa Makassar yang tergolong masih murni bisa ditemukan di daerah Goa, Sunggu Minasa, Lembang Bune, Malino, dan Malakaji. Kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang beragam dan penuh dengan nilai estetika tinggi tentu saja harus dilestarikan sehingga tidak tergerus zaman. Mulai dari bahasa daerah, tari tradisional, alat musik, hingga upacara tradisional, tentu saja bakal membuat kita takjub ketika berwisata ke provinsi dengan sebutan ujung pandang ini. Lantas apa saja kesenian tradisional yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan ini? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa merupakan sarana komunikasi dengan individu lainnya. Nah, di Sulawesi Selatan ini, penggunaan bahasa daerahnya pada umumnya adalah bahasa Bugis. Ini termasuk salah satu kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang dianggap paling beragam karena penggunaannya yang berbeda-beda. Selain bahasa Bugis, masyarakat di sana juga menggunakan bahasa Mangasara, yang mana bahasa ini biasanya digunakan oleh suku Makassar dengan beberapa dialek, seperti dialek Goa, Mars, Turatea, dan Pangkep. Lalu ada pula bahasa Toraya yang tentu saja digunakan oleh suku Toraja dengan subbahasa meliputi Tola, Tae, dan Torajasa. Yang kedua ada tari tradisional. Tarian di provinsi ini bisa dibilang cukup beragam karena adat istiadat dan suku yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, tarian-tarian di bawah ini adalah tarian yang sudah dirangkum berbagai sumber untuk menambah wawasan. Yang pertama ada tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena merupakan tarian tradisional dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini dimainkan di acara-acara yang sifatnya menghibur dan tak jarang juga dilakukan untuk melengkapi upacara adat. Dalam pertunjukan, tari kipas pakarena ditampilkan dengan jumlah penari sebanyak 5 hingga 7 orang dan dengan menggunakan busana adat serta diiringi alat musik gondrong, rinci, atau perpaduan antara gendang dan seruling. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, tarian ini berawal dari perpisahan antara penghuni negeri Kayangan dengan penghuni bumi. Sebelum berpisah, inilah para penghuni negeri Kayangan mengajarkan cara bertahan hidup lewat gerakan badan dan kaki. Gerakan tersebut lalu digunakan oleh penduduk bumi untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Yang kedua ada tari Pak Gelu. Tari Pak Gelu ini merupakan kesenian tradisional Sulawesi Selatan dari daerah Toraja, khususnya kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Tarian ini biasa ditampilkan pada upacara adat khusus masyarakat Toraja yang disebut Mak Bua. Mak Bua sendiri biasanya berkaitan dengan upacara pentasbihan pada rumah adat Toraja. Namun seiring mengikuti zaman, tarian Mak Geu ini akhirnya dapat dinikmati pada pesta perkawinan, syukuran panen hingga penerimaan tamu yang dianggap terhormat. Dan selanjutnya ada tari Patenung. Tarian ini punya makna unik loh, yang mana tarian Patenung konon menceritakan tentang kebiasaan wanita Toraja dalam menenun benang menjadi kain. Lewat tarian ini, masyarakat suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan ingin memperlihatkan bagaimana semestinya sikap seorang wanita ketika menenun, yakni harus sabar, gigih, dan teliti.
dan ada juga upacara tradisional. Selain bahasa, tari, dan alat musik, kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang tak boleh luput untuk diketahui adalah upacara adat. Upacara adat sejatinya menjadi salah satu cara untuk memberitahu kepada masyarakat modern mengenai masa lalu dari suatu suku. Lewat serangkaian upacara ini juga suatu suku bisa terus melestarikan kebudayaannya. Upacara tersebut meliputi yaitu yang pertama Rambu Solo. Rambu Solo ini menjadi salah satu kesenian tradisional yang terkenal di seluruh penjuru tanah air dan masih dilakukan hingga saat ini. Upacara kematian yang berasal dari suku Toraja ini bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal dunia menuju alam keabadian bersama dengan para leluhur mereka. Yang kedua ada Akera Kalompoang, yaitu upacara membersihkan benda-benda pusaka bekas peninggalan kerajaan Goa. Upacara tradisional ini biasanya dilakukan saat Hari Raya Idul Adha, di mana masyarakat bakal mendatangi Istana Bala Laumpoa di Goa. Prosesi sakral ini berlangsung selama 2 hari. Di hari pertama upacara bakal dimulai dengan barzanji atau doa-doa serta memotong kerbau dan memanggil para leluhur. Mata pencarian masyarakat suku Bugis ini, karena letaknya yang berada di daerah dataran yang subur, kebanyakan masyarakat Bugis bermata pencarian sebagai petani. Faktor ini sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat sehingga menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Mata pencarian lainnya di suku Bugis adalah nelayan. Selain terletak di dataran yang subur, suku Bugis ini juga mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyak sumber daya yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan di lautan. Mata pencarian terakhir yang banyak digeluti oleh masyarakat Bugis ialah pedagang. Karena hasil dari para petani dan nelayan akan didistribusikan ke pedagang-pedagang, lalu pedagang mengumpulkan jumlah yang lebih besar dan didistribusikan kembali ke masyarakat umum suku Bugis. Dari semua mata pencarian, semua inilah masyarakat suku Bugis mendapatkan perekonomian untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Selain itu, pada masa sekarang, masyarakat suku Bugis juga sudah banyak yang mengenyam dunia pendidikan dan masuk ke dunia birokrasi pemerintahan. Jadi, dari birokrasi yang telah dijalankan sebagai kecil, masyarakat suku Bugis mampu mendapatkan perekonomian yang baik. Tapi mata pencarian yang sangat umum adalah petani. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan masyarakat suku Bugis sehari-harinya dihasilkan oleh lading pertanian, misalnya seperti beras, jagung, dan tembakau. Saya Jupiter di sini akan menjelaskan tentang organisasi sosial dan religi yang terdapat di Makassar. Yaitu untuk organisasi sosial yaitu terdapat 1. Sahabat Indonesia Berbagi atau yang disingkat sebagai SIGI, yaitu komunitas yang berdiri sejak 3 November 2012 ini adalah komunitas sosial yang banyak bergerak di bidang pendidikan. Kemudian kedua, Ikatan Pemuda Peduli Sosial IKASA ialah sebuah organisasi pemuda di Makassar yang bergerak di bidang budaya, lingkungan, dan sosial. Kemudian ketiga, Aksi Indonesia Muda, yaitu yang biasa disingkat AIM, merupakan NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat marginal dan pendidikan informal untuk sekolah dasar. Kemudian religi yang terdapat di Makassar, kepercayaan suku Bugis yang banyak dianut sejak abad ke-17 adalah Islam. Islam dibawa oleh para pesiar dari daerah Minangkabau. Para pesiar tersebut membagi wilayah penyebaran agama Islam menjadi 3 wilayah, yaitu di wilayah Goa dan Talo. Penyiaran yang ditugaskan adalah Abdul Makmur. Di wilayah Luwu yang diperintahkan untuk menyiarkan ajaran Islam adalah Sulaiman. Untuk wilayah Bulukumba yaitu Nurdin Aryani yang ditugaskan untuk bersiar. Sistem kepercayaan To Lotang selain Islam ialah suku Bugis lainnya adalah sistem kepercayaan Lotang. Sistem kepercayaan Lotang memiliki penganut sebanyak 15.000 jiwa. Masyarakat yang menganut sistem kepercayaan Lotang tinggal di wilayah Amparita, Kecamatan Telu Limpua, Kabupaten Sindanang, Rampak. Sistem kepercayaan Lotang didirikan oleh La Panaungi. Kepercayaan ini ada karena pendirinya mendapatkan ilham dari Saweri Gading. Saweri Gading adalah jenis kepercayaan yang memuja dewata Sawae. Kitab suci bagi penganut sistem kepercayaan ini adalah Lagaligo. Isi yang tergantung dalam kitab tersebut diamalkan turun-menurun secara lisan dari seorang uwak atau tokoh agama kepada para pengikutnya. Sistem kepercayaan ini memiliki 7 orang tokoh agama yang diketuai oleh seorang uwak batoa. Sementara itu, tokoh agama yang lain mengurus hal-hal mengenai masalah sosial, usaha, tanam, dan hak penyelenggaraan upacara ritual. Tolotang, menurut bahasa Bugis artinya adalah orang selatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Blasa Fitri dari kelompok 11 Kearifan Lokal dengan NIM 2-17066. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya dan pariwisata. Nah, perubahan budayanya itu ada apa aja sih? Nah, perubahan budaya di Makassar itu mulai dari cara mereka belajar. Mulai mereka belajar itu dahulu kala itu menggunakan buku saja, tetapi sekarang sudah menggunakan handphone dan media internet. Dan di sana juga bercocok tanam dan menanam padi di sawah menggunakan badak. Akan tetapi pada zaman sekarang menggunakan traktor. Nah, di sana itu mengirim pesan itu biasanya surat menyurat.
Nah, sekarang itu lebih mudah dan praktis itu menggunakan handphone. Dan mulai dari gaya rambutnya yang sudah berubah, yang tadinya gondrong, sekarang sudah menjadi lebih rapi. Lalu di sana itu banyak sekali perubahan-perubahan budaya yang sudah berubah pada zaman sekarang. Nah, kesimpulannya itu, pada dasarnya perubahan sosial dan perubahan budaya itu berbeda, namun memiliki keterkaitan. Satu perubahan sosial pasti berpengaruh pada perubahan budaya, tidak mungkin terlepas dari kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya, pariwisata. Apa aja sih pariwisata yang ada di Makassar? 10 pariwisata yang ada di Makassar. Yang pertama itu, ada Pantai Losari. Yang kedua, ada air terjun Leang Paniki. Ada Pulau Lalae, ada Benteng Fort Rotterdam, ada Pulau Samalona, ada Taman Nasional Batimurung, ada Pantai Tanjung Bayang, ada Pantai Akarena, ada Pegunungan Kars Makassar, dan ada Malino Highlands.